Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini. Kita tahu bahwasanya pada hari ini, yaitu hari bulan-bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya sangat banyak. Oleh karenanya kita mewasiatkan kepada diri saya pribadi, kemudian mengajak seluruh para pemirsa agar mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari selain 10 hari-hari ini, 10 bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Kata para sahabat, bahkan lebih dicintai daripada jihad, wala jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Seorang laki-laki, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad fisabilillah dengan hartanya, dia kemudian pulang tidak membawa apa-apa sampai dia meninggal dunia dan hartanya dirampas oleh musuh. Ini keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara dalil keutamaan di bulan Dzulhijjah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang ke-10. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr? Ini menunjukkan keutamaan bulan atau waktu tersebut. Para orang Arab terkadang mengatakan hari dengan malam. Di sini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud walayalin ashr, yaitu 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Namun jumhur ahli tafsir mengatakan ini adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Para salaf mengatakan, menafsirkan wasyaf'i adalah yaumun nahr. Kemudian wal watr adalah hari Arafah. Di sini menunjukkan keutamaan hari Arafah tersebut di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain di bulan Dzulhijjah, yaitu turunnya ayat yang sangat agung di pada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam pada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah disempurnakan agama Islam dan telah dicukupkan nikmat. Sampai orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, ayatun fi kitabikum la unzilat alaina ma'syaral yahud la takhadnaha idan. Kata orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, di dalam ayat kalian, yaitu Al-Qur'an, datang turun suatu ayat yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, akan kami jadikan hari raya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Yahudi, kami tahu
di mana ayat itu turun, yaitu pada hari Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bersemangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama. Terlebih lagi para pemirsa, kemudian kaum muslimin semuanya, agar bersemangat untuk menjalankan ibadah amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ini juga bekal bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Oleh karenanya, bersemangatlah dalam ibadah, mau yang berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, atau berzikir. Intinya beramal solehlah, perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa bersemangat lagi dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.